Hai guys, udah bersama Bang Boy. Kalian mungkin masih kaget ya, kok bisa si Miss Gosip berubah drastis ya? Bang Boy tahu penyebabnya. Tahu banget Bang Boy. Dan menurut Bang Boy, penyebab yang Bang Boy akan utarakan ini adalah penyebab terbesar kenapa Nick Mir bisa berubah haluan. Apakah murni karena persidangan kemarin? Nah, kita bahas langsung. Ini dia reaksinya. Nah, karena banyak yang mempertanyakan sebenarnya saat ini Miss Gosip membela siapa sih? Membela Dr. Reza Gladys atau membela Nikita Mirzani? Sini sayang, Miss Gosip kasih paham ya guys. Miss Gosip saat ini berdiri di kaki sendiri dan independen, tidak membela kedua belah kubu karena hasil persidangan hari ini memang membuat Miss Gosip shock luar biasa ya guys. Nah, kalau kalian katakan Nikita Mirzani salah, iya Nikita Mirzani salah dalam kasus pemerasan, tetapi setelah kesaksian tadi ya, hasil persidangan tadi, Dr. Reza Gladys juga salah ternyata. Salah ternyata di mana seseorang melakukan penjebakan hingga timbullah hingga menghasilkan tindak pidana, itu adalah tindakan melawan hukum. Dari kemarin kali Bang Boy bilang itu penjebakan, si paling shock karena persidangan. Udahlah Miss Gosip, hentikan semua drama-dramamu itu. Bilang saja kamu sudah dikecewakan terlalu berat oleh si Nepos. Jujur, karena Bang Boy kaget. Bang Boy nemu video ini. iPhone 16 ya Allah, iPhone 16 ya Allah, iPhone 16. Bang Boy kaget melihat video ini. Berarti tentang iPhone 16 itu sudah merasuki jiwamu. Sudah kecanduan dengan iPhone 16 sampai kata iPhone 16 pun jadi bahan kayak solawatan buat kau. Wow. Ngiri. Tapi apalah daya ketika faktanya, ketika harapanmu sudah membumbung tinggi bahwa akan menerima HP iPhone tipe tertinggi, ternyata dijatuhkan seketika oleh si Nepos. Dan ternyata ini semua iPhone 16 ya Allah, iPhone 16 ya Allah, iPhone 16. dijatuhkan, ditampar oleh kenyataan, yaitu apa? Android di bawah 3 juta, Samsung terendah, Samsung tipe terendah loh guys. Oh my god, itu kan mohon maaf ya, itu kan biasanya majikan kasih ke pembantunya ya, kayak Bang Boy nggak punya pembantu karena Bang Boy orang nggak berada. Ya paling Bang Boy pernah ngasih HP ke keponakan Bang Boy, itu pun HP second. Bayangkan loh, ke keponakan loh. Tapi bagi orang kaya, itu adalah HP yang dikasih ke mbaknya. Mbaknya ya. Tapi kalau di Gimir kan beda. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah si pemberi dong. Si pemberi. Lu ngapain ngasih Android? Kan marah kan akhirnya? Ini karena masalah masalah sebelah yang kesel, aku kasih handphone ke Miss Gosip. Repot banget urusan handphone. Nanti kalian ya yang jadi pendukungnya orang-orang yang terzolimi. Nah nanti kalau aku kasih handphone lagi ya, jangan kesel. Aku tuh tidak akan berhenti ngasih. Sudah sholat maghrib jangan berisik. Kamu aja sholat maghrib, dia aku sudah tuh. Nggak percaya nih. Ini nih netizennya harus gini. Terlihat. Pamer abis sholat. Tangannya guys. Aku baru sholat. Jarinya, aku, kukunya. Ya. Nunggu isya, makanya aku nggak lipet, nunggu isya. Kalian lah sholat sekarang. Aku udah sholat. Aku udah sholat. Harus dijeblakin sekarang apa itu? Sholat lah, masa aku ngeduluin ngegibah daripada sholat. Begitu azan berkumandang, aku malah langsung sholat. Nggak tahu di rumah kamu baru kelar, kalau di aku mah udah 10 menit lalu. Dia tuh mau dibeliin juga. Iya. Kalau habis sholat jangan gibah, nggak apa-apa. Lu kalau misalnya mau sholat aja, jangan melihat orang yang gibah. Ya. Andur, anti mundur, bener. Mampus kau. Sok-sok ngasih arahan orang, sok-sok mau ngebenerin orang.
dirinya nggak bener. Ini bisa dicopot-copot ya nail artnya, nggak usah kepo lah. Napsi aja ya. Terima kasih udah mengingatkan. Tapi biarkan dosaku, dosamu, dosamu ya. Zikir Nek, zikir bukan live. Lu aja zikir, zikirin juga diri lu sendiri. Habis sholat maghrib ke Isya, zikir Nek. Gak usah gibah. Dan si Nepos mestinya dia malah ngakuin dia ngegibah, tapi kata-katanya terbaca. Urusi aja dirimu masing-masing. Dosamu, dosaku. Andur si duta klarifikasi M. Duta gelas, duta jas, duta klarifikasi, duta apa lagi? Nepos Pekanbaru. Kita absen. Nepos Pekanbaru. Aduh, ngakak banget. Maksudnya ada perwakilan per daerah. Aduh. Tolong dong kumpuli dong. Tolong buat acara gathering gitu dong. Aku pengen lihat berapa sih fansnya Nepos ini sehingga ada Nepos Pekanbaru lah. Andur si duta klarifikasi M nih. Sekali lagi aku blok ya. Itu bukan lagi mensupport. Itu dia kesel. Saya mau HP Samsung. Nanti aku giveaway handphone ya. Tapi khusus babu-babunya si terdakwa nggak aku ikutin. Giveaway. Percaya kalian? Bang Boy gak percaya. Kenapa? Bayangkan orang yang selama ini membela dia, sampai cara membela Miss Gossip itu sampai dia harus berurusan dengan hukum, sampai gitu loh. Dikasih apa? Android terendah, Android termurah. Nah, lalu ketika dia berjanji ngasih giveaway, HP apa yang mau dikasih? Kalau untuk ya untuk orang yang dianggap dekat aja dikasih HP terendah. Lalu untuk giveaway HP apa? Coba kan pikirkan dulu dong. HP Cross, HP Asia Hidayah, yang bener-bener aja nih. Lu nggak kasih iPhone aja udah direpetin. Lu ngasih Samsung aja lu udah direpetin. Apalagi lu ngasih HP yang di bawah itu. Oh my god. Tapi ada jawaban yang lebih mantap. Menurut Bang Boy, dia pasti mustahil lah untuk melakukan giveaway. Karena apa? 3 orang ini akan ngebongkar guys, ya. Bahwa dia si Gosong ini cerita ke teman-teman sekitar rumah kalau si Ratu Judol, si Tante Judol kita itu pelit katanya. Terus ternyata si Tante Judol itu banyak utang, sama kalau apa-apa itu perhitungan katanya gitu. Terus si Gosong ini juga cerita ke sekitar-sekitar teman-teman rumahnya sama mak-mak kalau si Tante Judol itu kalau ngasih barang itu perhitungan katanya. Pantesan guys ya, si Tante Judol kita itu cuma beliin Galaxy A16 doang. Tapi si Miss Gosong itu nggak bisa up ke publik karena dia udah diongkosin pulang pergi sama makan si Gosong selama ini. Gitu. satu demi satu aibnya terbuka. Tapi intinya bukan itu. Intinya adalah dia itu pelit perhitungan. Makanya ya, jangan salahkan juga akhirnya kau dihianati sama Miss Gossip. Bayangkan, dia sampai mempertaruhkan antara dia tetap tetap bebas dari penjara atau di penjara. Dia pertaruhkan itu loh. Atau mungkin Miss Gossip sudah melampaui banget. Wih, Nepos ini kayak orang kaya banget ya. Soalnya dia bisa merendahkan Nick Mir, saldonya Nick Mir yang 500 juta. Berarti si Nepos lebih tinggi dong uangnya. Tiba-tiba muncullah fakta bahwa di persidangan si Nepos ngaku bahwa utangnya ada. Yang kedua, dikasihlah HP Android. Disitulah Nepos makin sadar bahwa orang yang selama ini disembah-sembah ini nggak sekaya-kaya itu.
udah nggak sekaya itu, pelit sama perhitungan lagi. Butanya boleh. Emang ada ya Boleh. pengusaha bisnisnya banyak, tajir melintir, mau ikut komal-komal orang gitu? Ada itu? Kalau yang udah kaya bener, contohnya Bu Ala, ibunya Tasya Farasya, kaya raya, iya Allah kaya banget. Gak mau tuh ikut naik komal, diem aja anteng, cantik ya, dengan eyelinernya, cakep deh pokoknya. Ih, heboh kali pun, ya heboh, dikit-dikit naik komal sampai jam 4 pagi, sampai jam 2 pagi, ada bahasan naik komal, begibah. Apa maunya? Kontrol. Nah, mengenai komal-komal ini guys, harus juga bahas guys. Ngebahas si Popos ya. Jadi pengen ketawa. Katanya orang kaya. Bisnisnya di mana-mana. Tapi kok dibela-belain ya? Maksudnya dibela-belain komal sampai jam 4 pagi, jam 3 pagi ngebahas NM. Nggak capek? Emangnya nggak tidur, Bu? Nggak ngantuk, Bu? Masih kekurangan uang ya? Masih cari uang di situ ya? Duh, kasihan Bang. Itu betul. Nah, berarti kata kasarnya ya, kalau dia beneran kaya dan dia memang sesibuk itu karena dia orang berduit, dia nggak mungkin mengorbankan waktunya dia sampai jam 4 pagi, komal sampai jam berapa, nggak mungkin. Tetapi ketika dia rela sampai jam 4, sampai tengah malam, komal-komal, berarti dia sedang lagi kerja. Dia lagi kerja, berarti dia juga babu. Karena dia sedang kerja sama orang yang memerintahkan dia untuk menggiring opini, menyerang NM sampai tengah malam, sampai jam 4 pagi. Fix. Makanya Bang Boy bilang, lu kayaknya memang sekelas babu doang. Lu berhadapan dengan ART-nya Nick Mir saja. Karena kalau lu seolah-olah selevel sama Nick Mir, kayaknya enggak deh. Buktinya apa? Ya lu mau untuk live komal sampai jam 4 pagi. Padahal saat itu lu mungkin ngantuk. Aku pun gak mau. Dikasih pun uang aku pun gak mau mikir-mikir juga kali live sampai jam 4 pagi. Oh my god. Tapi ya mungkin dia se-BU itu. Karena kembali lagi ketika dia mengatakan dia ada utang di depan hakim, itu benar. Makanya dia harus kerja keras itu. Sebab agent properti berapa lah? Kita semua tahu lah berapa penghasilan dari agent properti, ya kan? Pasti paham dong. Thank you. Habis ini kita akan banyak up khusus tentang persidangan yang kemarin sempat menghebohkan. Bye bye.